Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Revensky dengan NIM 2230103062. Dan saya Zahra Hinisofu dengan NIM 2230103087. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. A. Konsep aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, esensi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan penetapan keputusan suatu tujuan mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Tehani Handoko mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kedudukan perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam institusi pendidikan. Tanpa adanya perencanaan, maka jalannya roda organisasi tidak jelas dan tujuannya. Yang ketiga, daya guna perencanaan dalam manajemen pendidikan. Menurut Basu Swasta Irawan, perencanaan yang dibuat berguna untuk yang pertama, mengurangi ketidakpastian dan perubahan pada waktu mendatang. Tidak berarti perencanaan yang telah disusun harus dilakukan tetapi dalam kondisi tertentu. B. Mengarahkan perhatian pada tujuan. C. Penghematan biaya. D. Merupakan sarana pengendalian. Yang keempat, pokok-pokok perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang A. Menurut frekuensi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perencanaan insidental. Yang kedua, perencanaan rutin. B. Menurut daya lakunya, perencanaan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Apabila perencanaan tersebut berjangka waktu sampai 1 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau sedang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang memakan waktu lebih dari 5 tahun. C. Menurut daya laku, perencanaan juga dibagi menjadi perencanaan darurat, perencanaan sementara, dan perencanaan definitif. D. Menurut prioritasnya, perencanaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan sangat penting adalah perencanaan yang harus dibuat karena berhubungan dengan berhasil tidaknya suatu tujuan organisasi. 2. Perencanaan penting. Yang ketiga, perencanaan biasa. Dan yang keempat, perencanaan formalitas. E. Menurut fungsi, perencanaan dibagi menjadi perencanaan keuangan, perencanaan non-keuangan, perencanaan produksi, perencanaan pendidikan, perencanaan kepegawaian, dan sebagainya, tergantung fungsi organisasinya. Yang ke F. Menurut ruang lingkupnya, perencanaan dibagi menjadi perencanaan nasional, perencanaan wilayah dan provinsi, perencanaan daerah atau kabupaten, dan perencanaan lokal atau sekolah. Yang G. Menurut formalitasnya, perencanaan dibagi menjadi perencanaan formal dan resmi, dan perencanaan tidak resmi. Yang B. Pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk suatu kelompok atau organisasi agar tujuannya tercapai. Menurut para ahli, ada beberapa pendekatan perencanaan pendidikan, antara lain 1. Pendekatan kebutuhan sosial. 2. Pendekatan ketenagakerjaan. 3. Pendekatan keaktifan biaya. 4. Pendekatan integratif. Yang C. Metode, model, dan proporsi perencanaan pendidikan. 1. Metode dan model perencanaan pendidikan.
A. Metode analisis sumber cara tujuan, yaitu dapat dipakai untuk meneliti sumber-sumber dan beberapa alternatif pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Metode analisis masukan keluaran, yaitu dipakai untuk menganalisis beberapa faktor input pendidikan, proses pendidikan, dan output pendidikan. Yang C. Metode analisis ekonometrik, yaitu memakai data empirik, statistik, kuantitatif, dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan untuk hubungannya dengan ekonomi. D. Metode diagram sebab akibat, yaitu metode yang dipakai dalam perencanaan yang menggunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan gambaran masa depan yang lebih baik. Yang E. Metode analisis siklus kehidupan. Metode ini dipakai untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di sekolah dengan memperhatikan siklus kehidupan produksi atau output layanan pendidikan. Yang F. Metode proyeksi, yaitu paling banyak dipakai dalam perencanaan pendidikan yang menggunakan metode proyeksi akan menghasilkan cara pemecahan masalah penduduk 5 tahunan, data persekolahan, proyeksi penduduk usia sekolah. 2. Model perencanaan pendidikan. Ada beberapa model perencanaan, yaitu A. Model komprehensif, berfungsi menganalisis perubahan yang ada pada sistem pendidikan dan dengan menyeluruh. Yang B. Model pembiayaan dan keaktifan biaya, berfungsi menganalisis proyek pada kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Yang C. Model planning, program budgeting system atau PPBS, yang yaitu merencanakan, menyusun program, menganggarkan sistem yang komprehensif dalam mengambil keputusan. Yang D. Model target setting, dibutuhkan cara agar bisa memperkirakan perkembangan dengan waktu yang ditentukan. 3. Proporsi perencanaan pendidikan. Yang A. Perencanaan pendidikan harus menggunakan pandangan jangka panjang. Yang B. Perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif. Yang C. Perencanaan pendidikan harus diintegrasikan kepada pembangunan masyarakat yang lebih luas. D. Ruang lingkup dimensi jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan dari dimensi waktu. A. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Yang kedua, B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 1 tahun lebih hingga dengan 4 tahun untuk lingkungannya. Kemendikbud. Pak nih ulang lihat ini. Lanjut. C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek tahunan juga disebut dengan perencanaan operasional tahunan. 2. Perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dilihat dari dimensi spasial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah. A. Perencanaan nasional. Yang B. Perencanaan regional. C. Perencanaan tata ruang. 3. Perencanaan dari tingkatannya. Menurut Nanang Fattah, ada beberapa jenis perencanaan pendidikan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro merupakan perencanaan yang menentukan kebijakan dan tujuan yang akan ditempuh, serta cara untuk mencapai tujuan dalam skala nasional. B. Perencanaan meso atau sektoral. Perencanaan meso merupakan penjabaran dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tingkat makro menjadi program-program yang berskala kecil, bersifat operasional, dan sesuai dengan unit atau departemennya. C. Perencanaan mikro. Perencanaan mikro merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso atau perencanaan pada tingkat institusional. 4. Perencanaan pendidikan menurut tingkatannya terdiri atas A. Perencanaan strategi atau Renstra. Perencanaan strategi merupakan perencanaan yang bersifat general dan jangka panjang. B. Perencanaan koordinatif atau manajerial. Perencanaan koordinatif bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan program agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. C. Perencanaan operasional.
Perencanaan operasional lebih rinci, mudah diukur, bersifat spesifik, dan berupa petunjuk konkret tentang aturan, tahapan, ketentuan yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan suatu program atau proyek khusus. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.